Saat para raksasa bulu tangkis dunia beristirahat, 3 pasang Sri Kandi ganda putri Indonesia justru siap menggebrak Arctic Open 2025 di Finlandia. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh tanah air. Kembali lagi bersama kami di program ulasan mendalam dunia badminton. Tentu saja, dan kali ini kita punya berita yang cukup mengejutkan. Bahkan bisa dibilang, sebuah anomali di tengah padatnya jadwal turnamen BWF. Benar sekali, saat para pemain top dunia sedang bersiap untuk turnamen besar seperti Denmark Open dan French Open, ada satu turnamen Super 500 yang sepi dari pemain bintang Indonesia, yaitu Arctic Open 2025. Tepat, BWF Arctic Open 2025 akan digelar di Vantaan Energia Arena, Vantaa, Finlandia, dari tanggal 7 hingga 12 Oktober. Tapi yang jadi pertanyaan besar, siapa wakil Indonesia di sana? Inilah yang menarik. PPPBSI, induk bulu tangkis kita, ternyata hanya mengirimkan 3 wakil saja. Dan semuanya berasal dari satu sektor, yaitu ganda putri. Sebuah keputusan yang sangat tidak biasa. 3 wakil itu adalah Febriana Dwi Pujikusuma yang berpasangan dengan Meili Satrias Puspitasari, lalu ada Lani Triamayasari bersama Amalia Cahaya Pratiwi, dan terakhir pasangan Rachel Alessia Rose dengan Feby Stianingrum. Mari kita bedah satu persatu. Lani dan Amalia akan menghadapi tantangan berat di babak awal. Mereka langsung bertemu dengan wakil dari Jepang, Arisa Igarashi dan Chiharu Shida. Ini bukan lawan yang mudah. Betul, dan ini adalah pertemuan perdana bagi kedua pasangan. Jadi, belum ada rekam jejak untuk memprediksi siapa yang akan unggul. Ini akan menjadi pertarungan mental dan strategi sejak poin pertama. Kemudian, pasangan Rachel dan Feby juga tidak kalah berat tugasnya. Mereka akan berhadapan dengan ganda putri asal Tiongkok, Kang Shuliang dan Li Huazhou. Sama seperti Lani dan Amalia, ini juga pertemuan pertama mereka. Menghadapi pasangan dari Tiongkok selalu menjadi sebuah misteri jika belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka terkenal punya pertahanan rapat dan serangan yang tak terduga. Rachel dan Feby harus super waspada. Nah, yang paling unik adalah nasib pasangan Febriana dan Melissa. Dalam bagan resmi yang sudah dirilis, mereka masih harus menunggu pemenang dari babak kualifikasi, yaitu pemenang dari laga Q1. Dan lucunya, di bagan Q1 itu hanya ada satu pasangan, yaitu Natasha P. Antonsen dan Amalie Cecilie Kutz dari Denmark. Mereka bahkan mendapatkan status bye karena tidak ada lawannya. Ini situasi yang agak aneh. Apakah pasangan Denmark itu akan otomatis lolos ke babak 32 besar dan langsung menantang Febriana dan Melissa? Atau mungkin akan ada pemain dari daftar cadangan yang dimasukkan? Hingga saat ini, belum ada kejelasan soal itu. Ini menunjukkan betapa sepinya peminat di beberapa sektor pada Arctic Open kali ini. Tapi ini bisa jadi keuntungan bagi Febriana dan Melissa. Mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri. Sekarang mari kita bicara soal strategi di balik keputusan PBSI ini. Kenapa hanya 3 ganda putri? Kenapa tidak ada wakil dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, atau ganda campuran? Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah langkah strategis. PBSI tampaknya ingin para pemain andalan lainnya lebih fokus pada 2 turnamen besar yang levelnya lebih tinggi, yaitu Denmark Open dan French Open. Masuk akal. Denmark Open dan French Open adalah turnamen level Super 750. Poin yang ditawarkan jauh lebih besar dan persaingannya pun pasti lebih ketat. Jadi para pemain utama disimpan tenaganya untuk bertarung di sana. Keputusan ini bisa dilihat dari 2 sisi. Sisi positifnya, ini memberikan panggang bagi para pemain pelapis atau generasi kedua ganda putri kita untuk unjuk gigi, mencari pengalaman, dan tentunya mencuri poin peringkat sebanyak mungkin tanpa tekanan besar. Benar, dengan absennya banyak pemain top, peluang bagi ketiga pasangan kita untuk melaju lebih jauh di turnamen ini menjadi lebih terbuka. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk membuktikan kualitasnya. Tapi ada juga sisi negatifnya. Dengan hanya mengirimkan 3 wakil, Indonesia seolah melepas peluang untuk meraih gelar di sektor lain. Padahal, setiap gelar juara di level Super 500 tetaplah sangat bergensi. Dan jangan lupa,
Turnamen ini menawarkan total hadiah uang yang tidak sedikit, yaitu $475.000 Amerika. Sebuah angka yang cukup fantastis. Kembali ke jadwal siaran. Bagi para pendukung yang ingin menyaksikan perjuangan Sri Kandi kita, live streaming akan tersedia di video, mulai dari babak kualifikasi hingga final. Setelah menjuarai Al Ain Master 2025, pasangan baru Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Wardana melanjutkan perburuan gelar mereka ke Malaysia Super 100 2025. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan update terpanas dari dunia tepok bulu. Hari ini, kita punya kabar gembira yang menyambung euforia kemenangan kita di Al Ain Master 2025. Betul sekali. Pasangan ganda campuran baru andalan pelatnas PBSI Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana sepertinya tidak mau berlama-lama merayakan gelar perdana mereka. Mereka sudah punya target baru yang tidak kalah menantang. Benar, setelah keluar sebagai juara di Al Ain Master 2025, sebuah turnamen BWF World Tour Super 100, pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, mereka langsung tancap gas. Perburuan gelar mereka berlanjut. Di final Al Ain Master, mereka tampil begitu solid mengalahkan rekan senegaranya Marwan Faza dan Aiza Salsabila Putri Pranata dengan skor meyakinkan 21-12 dan 21-16. Dan sekarang, mereka akan membawa momentum positif itu ke negeri jiran. Tepat sekali. Tujuan mereka selanjutnya adalah Malaysia Super 100 2025. Turnamen ini akan digelar di Indoor Arena Edukizi Sport Complex, Iskandar Puteri, Johor, dari tanggal 14 hingga 19 Oktober mendatang. Dejan dan Bernardine tidak akan sendirian di sana. Mereka akan ditemani oleh dua pasangan ganda campuran Indonesia lainnya. Ada Marwan Faza dan Aiza Salsabila Putri Pranata yang mereka kalahkan di final Al Ain, dan juga pasangan Farel Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati. Ini menunjukkan betapa kuatnya sektor ganda campuran kita saat ini. Tapi sorotan utama tentu saja akan tertuju pada Dejan dan Bernardine. Semua mata akan penasaran, apakah mereka bisa menjaga konsistensi dan kembali meraih hasil maksimal? Tentu karena gelar di Al Ain kemarin adalah sebuah harapan baru. Kita tahu Dejan dan Bernardine ini adalah racikan baru dari pelatih ganda campuran pelatnas. Mereka baru mencatatkan debutnya di Vietnam Open 2025 Super 100 pada awal September. Dan perjalanan mereka tidak langsung mulus kan? Di Vietnam Open mereka harus kandas di babak 16 besar. Mereka kalah dari pasangan Tiongkok Liao Pinyi dan Tang Roizi dengan skor 17-21 dan 13-21. Setelah itu nasib buruk seolah berlanjut. Saat bermain di kandang sendiri di ajang Indonesia Master 1 2025 Super 100, mereka bahkan harus langsung tersingkir di babak 32 besar. Mereka kalah dari wakil Hong Kong Chan Yin-chak dan Eng Ji Xiao dengan skor kembar yang sangat tipis, 19-21 dan 19-21. Dua kekalahan beruntun di babak awal ini pasti sempat membuat mereka tertekan. Namun, mereka berhasil membuktikan mental juara mereka. Setelah dua hasil buruk, mereka bangkit dan langsung merebut gelar di Al Ain Master 2025. Ini adalah sebuah lompatan besar. Meskipun hanya turnamen level Super 100, gelar ini sangat penting untuk mendongkrak kepercayaan diri mereka. Dan ini bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih baik lagi di Malaysia Super 100 2025. Dejan sendiri punya ambisi yang sangat besar. Dikutip dari laman resmi Jarum Badminton, dia berkata, "Selanjutnya, kami ingin terus berkembang, melangkah lebih jauh dan menaikkan ranking. Kami mau bersaing di kelas yang lebih tinggi." Ini adalah pernyataan seorang pemain yang lapar akan prestasi. Dan kita tidak boleh lupa, Dejan sudah punya banyak pengalaman di level yang lebih tinggi. Benar sekali. Duet Dejan dan Gloria bahkan pernah mencapai tempat tertinggi di posisi 8 dunia pada periode 30 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Musim lalu, Dejan dan Gloria juga berhasil menjadi semifinalis di dua turnamen super bergengsi, yaitu BWF World Tour Finals 2024 dan China Open 2024. Mereka juga menjadi runner-up di Korea Master 2025 dan Macau Open 2025. Jadi, pengalaman Dejan di turnamen level atas sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan sekarang, dia siap membawa pengalaman itu untuk membimbing Bernardine yang lebih junior. Sebelum dipasangkan dengan Bernardine, Dejan juga sempat bertandem dengan Siti Fadia Silva Ramadanti.
Dua Dejan dan Fadia bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi pasangan permanen. Mereka berhasil meraih posisi runner-up di Thailand Master 2025 dan Taipei Open 2025. Namun penampilan mereka setelah itu dinilai tidak konsisten oleh PBSI. Tim bulu tangkis junior Indonesia tampil perkasa dan sikat Filipina 2-0 tanpa ampun di laga pembuka BWF World Junior Mixed Team Championship 2025. Halo para pecinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi bersama kami di channel Berita Olahraga Paling Update. Hari ini kita punya kabar yang luar biasa membanggakan dari kancah internasional. Tim bulu tangkis junior Indonesia baru saja memulai perjuangan mereka di BWF World Junior Mixed Team Championship 2025 dengan hasil yang sangat manis. Betul sekali, bertanding di Guwahati, India pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, tim junior kita langsung tancap gas. Mereka berhadapan dengan tim Filipina di laga pertama grup F dan berhasil membungkam perlawanan mereka dengan skor telak 2-0. Ini adalah awal yang sangat menjanjikan bagi skuad muda merah putih. Tentu saja, apalagi format pertandingan tahun ini cukup unik dan menantang. Setiap pertandingan terdiri dari 5 match, di mana setiap match hanya memperebutkan maksimal 9 poin. Jadi satu set dihitung berdasarkan total poin dari kelima match tersebut dengan poin maksimal 45. Ini benar-benar menguji konsistensi dan mental para pemain. Benar, dan tim kita membuktikan bahwa mereka punya mental juara. Di set pertama, Indonesia menurunkan para pemain andalannya. Ada kapten tim, Mohzaki Ubaidillah yang tampil penuh wibawa. Lalu ada Thalita Wiryawan yang bermain sangat solid. Jangan lupakan juga pasangan ganda putri kita, Rizka Anggriani dan Rinjani Kwinaranastin yang tampil begitu kompak dan apik. Penampilan mereka di set pertama benar-benar dominan. Kelima wakil Indonesia berhasil mengumpulkan poin demi poin tanpa memberikan kesempatan bagi Filipina untuk berkembang. Mereka menutup set pertama dengan skor yang sangat meyakinkan, 45-17. Sebuah demonstrasi kekuatan yang luar biasa dari para junior kita. Memasuki set kedua, Filipina tentu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mencoba memberikan perlawanan yang lebih sengit. Di match pertama set kedua, tunggal putra kita, Richie Richardo, berhasil membuka keunggulan dengan skor 9-5. Namun Filipina tidak tinggal diam dan berhasil membalikan keadaan di match kedua. Betul, sempat ada momen menegangkan di mana Filipina unggul tipis 17-18. Penonton di arena pun sempat dibuat was-was. Tapi para pemain kita menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Pasangan ganda putra Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Edsel Pramono tampil sebagai pahlawan. Mereka bermain dengan sangat taktis dan penuh semangat. Serangan-serangan mereka berhasil menembus pertahanan Filipina dan kembali merebut keunggulan untuk Indonesia. Skor pun berbalik menjadi 27-22. Momen ini menjadi titik balik penting di set kedua dan membangkitkan kembali semangat tim Indonesia. Keunggulan ini kemudian berhasil dipertahankan dan bahkan diperlebar oleh para pemain selanjutnya. Thalita Wiryawan yang kembali turun di match keempat kembali menunjukkan kelasnya dan menyumbang poin penting. Dan akhirnya, kemenangan Indonesia di set kedua dipastikan oleh pasangan ganda putri, Salsabila Zahra Aulia dan Yashinta Ristina Putri. Mereka menutup match terakhir dengan penampilan yang manis dan memastikan Indonesia memenangkan set kedua dengan skor 45-40. Dengan demikian, Indonesia secara keseluruhan menang 2-0 atas Filipina. Sebuah kemenangan yang diraih dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi dari seluruh tim. Kemenangan ini tidak hanya memberikan 2 poin penting bagi Indonesia di fase grup, namun juga menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar bagi menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kapten tim, Mohzaki Ubaidillah, pastinya bangga dengan performa rekan-rekannya. Dan jangan lupa, Rinjani Kwinaranastin yang tampil di 2 nomor juga menunjukkan kontribusi yang luar biasa. Tentu, ini adalah bukti bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia berjalan dengan sangat baik. Para pemain muda ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk meneruskan tongkat estafet dari para senior mereka. Perjalanan di BWF World Junior Mixed Team Championship 2025 memang masih panjang, tapi awal yang baik ini memberikan harapan besar bagi kita semua.
Kita doakan semoga tim bulu tangkis junior Indonesia bisa terus tampil konsisten dan meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia pastinya akan menjadi suntikan semangat bagi mereka untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti update terbaru seputar perjuangan tim junior kita hanya di channel ini. Kami akan terus memberikan berita-berita terkini dan analisis mendalam seputar BWF World Junior Mixed Team Championship 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.